Shalom pemirsa semua, saat ini saya akan berbincang dengan Pendeta Ishak Tulus. Wah, luar biasa. Apa kabarnya ini, Om? Luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Nah, kesibukannya sekarang apa ini, Om? Kesibukan saya tetap di ladang Tuhan ya. Satu, karena saya bersama istri di Jawa Timur dan gembalanya istriku, jadi aku mendampingi istri dalam pelayanan. Terus di Jakarta, di Bekasi, penggembalaan saya sudah diserahkan ke anak saya, jadi saya juga mendampingi di sana. Jadi intinya gini, saya bersama istri mondar-mandir Jakarta, Jawa Timur ya untuk dua pelayanan ini. Di Jawa Timur juga di backup sama anak-anak. Gitu. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Nah, kita tahu bersama ini, saya panggil Om ya. Om Ishak ini pakar di bidang keluarga. Amin. Iya. Nah, yang mau kita obrolin sekarang ini, Om. Akar permasalahan ini, Om, yang sering terjadi di keluarga ini apa sih, Om? Kan Om juga sering nanganin gitu ya tentang masalah-masalah keluarga dan lain sebagainya. Nah, menurut Om, faktor terbesar atau akar permasalahan dari sebuah keluarga itu apa sih, Om? Akar masalah keluarga itu ada 3 hal ya. Komunikasi, seks, dan uang. Wah, 3 hal ini. Ya. Nah, Jadi gini, Reza, komunikasi, seks, dan uang ini bisa dipakai Tuhan untuk membahagiakan keluarga, ya. untuk memperkokoh keluarga, komunikasi, seks, dan uang. Tapi kalau 3 hal ini tidak dijaga, bisa dipakai setan untuk menghancurkan keluarga. Kan keluarga itu persoalannya, masalahnya pasti awalnya itu ya dari sini, komunikasi, seks, dan uang. Ini makanya ini harus dijaga betul-betul, harus bersama Tuhan 3 hal ini. Ada yang komunikasi lancar, seksnya oke, uangnya nggak lancar. Gitu. Masalah ekonomi kan sering. Iya. Iya. Oke. Terlebih sering 3 hal ini, Om ya. Sebenarnya 3 hal ini begini, bermasalah satu, 3-tiganya bermasalah. Oke. Karena masalah komunikasi tidak bisa dilihat dari luar, ya kan? Orang kalau di luar rumah kan hampir semua palsu, Ya, apalagi di gereja, ya kan? Gandengan gitu mungkin di gereja. Ngomongnya lembut, baik-baik gitu kan? Tapi aslinya kita adalah di rumah kita. Apalagi berdua nggak ada siapa-siapa, suami istri. Nah itu asli banget karena nggak ada yang melihat. Masih bisa nggak ketika berdua itu bicara baik-baik. Nah, ini komunikasi ya. Komunikasi. Nah, Gitu. ada ini, Om, saya juga menangani ini masalah keluarga ya. Ada yang sudah menikah 15 tahun ini, Om. Lalu dia tanya sama saya, wajar nggak sih bagi seorang pria ya? Kalau menurut ukuran dia wajar ya, setelah menikah kan rasa bosan itu pasti ada. Ya. Ya, kita gagal sekali, mungkin selingkuh lah istilahnya atau gimana lah. Kan Tuhan pasti memaklumi. Nah, sebetulnya gimana sih, Om, kita jaga pernikahan kita supaya nggak bosan gitu, Om? Ya secara manusiawi kan wajar, Om, ya, mungkin Bosen rasa ya. bosan ya. Oke. Kalau pertanyaannya begini tadi kan, begini pertanyaannya. Iya. Selingkuh itu wajar nggak sih? Tidak wajar. Nggak wajar. Nggak wajar karena Alkitab mencatat ya di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 14 sampai 16 itu. Ya. Nikah itu perjanjian yang kudus yang ditetapkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya kan? Dan tidak boleh digagalkan, dibatalkan oleh siapapun. Ya. 3 isi janji nikah, yang pertama tanpa perceraian, yang kedua tanpa kekerasan, yang ketiga tanpa pengkhianatan. Jadi ini ada di ayat 16 ya, Maleakhi 3. Ini kalau dilanggar 3-tiganya atau salah satu, ya dia sama dengan melawan pemilik pernikahan itu. Gitu. Nah kalau pertanyaannya bisa nggak sih bosan? Bisa, termasuk saya bisa, ya kan? Iya. Gitu. Nah makanya gini. Manis di awal biasanya kan. Makanya begini, saya suka ngomong sama anak-anak muda, kamu kalau pacaran coba kamu yang benar pacaran. Pacaran yang benar itu begini ya, bisa menjaga kekudusan, ya kan? Gitu. Karena gini,
pria yang jahat, ada istilah begini, pria yang jahat itu dia akan rela mencintai hanya untuk mendapatkan seks. Ini pasti jahat. Oh iya, iya. Ya. Tapi wanita yang bodoh adalah wanita yang rela memberikan seks hanya untuk dicintai. Nah, gitu. Wah, luar Ya, biasa jadi gini, quotes-nya. gini, pacaran yang benar itu membuatmu semakin cinta Tuhan, semakin dekat, pelayanan lebih semangat gitu. Terus hubungan sama orang tua juga menjadi lebih baik gitu ya. Terus kalau itu nggak terjadi berarti harus berdoa sekali lagi. Dan para penonton di rumah juga begitu, anak-anak muda yang belum menikah khususnya wanita ya, dengerin baik-baik. Kamu kalau pacaran kan seringkali mamamu jadi cerewet ya kan? Kenapa? Karena ya dia sudah sering dapat pengalaman dikadalin dulu ya kan, nah gitu makanya dia cerewet karena apa, nggak rela anak gadisnya dikadalin. Tiba-tiba papamu juga cerewet juga, kenapa? Kadal pensiun gitu. Nah gitu Biasa ngadalin dulu ya. iya, kadal aja nggak rela anaknya dikadalin ya kan. Iya, iya, iya. Satu lagi saya tambahkan tentang bosan tadi ya. Nih, saya kasih tahu sekali waktu saya melayani seminar keluarga di daerah Sulawesi Utara. Ah, Dari gereja ke tempat makan itu kira-kira 300 meter. Ya, jam makan saya ke tempat makan bersama istriku tak gandeng tangannya. Wah. Ya, gandeng tangannya terus. romantis gitu ya. Iya, terus kemudian istriku tanya begini, Bi, gandeng tangan mami begini masih ada rasa ser nggak? Nah, ser kayak pacaran dulu loh, ya kan? Iya, 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 iya. Terus kemudian coba tak perkes sekali lagi lebih dalam ya. Ada nggak ya gitu. Terus akhirnya saya nanya, Mami mau jawaban yang jujur apa yang nggak jujur? Yang jujur. Tak tarik tangannya dua-dua ya, terus ngadep begitu, tak pandang matanya lebih dalam. Saya ngomong begini, kalau mau yang jujur sudah nggak ada. Ah, Coba nanti Reza selesai wawancara ini gandeng istri, ada nggak rasa ser? Nggak mungkin ada. udah biasa. Kalau gandeng istri orang, nah itu serah ya kan. Gandeng istri sendiri nggak akan ya kan. Tapi kemudian saya ngomong begini sama istriku ya waktu itu, Mi, tapi papi sudah ambil keputusan mencintai kamu apa adanya dan nggak pakai tawar menawar, nggak pakai syarat seumur hidup. Jadi persoalannya ada di sini. Cinta itu kalau sudah nikah harus jadi keputusan. Cinta Kalau jadi keputusan. keputusan. Ya. Karena waktu pacaran itu masih perasaan itu. Benar, benar. Iya kan? Ya. Kenapa keputusan? Karena gini, Tuhan tidak pernah meletakkan kasih itu di perasaan. Karena kalau di perasaan kan terombang-ambing. Ya, cepat hilang. Nah, jadi kalau lagi istri baik-baik mengasihi ya kan, kalau enggak jengkel gitu. Nah, kalau keputusan karena cinta kasih itu sama Tuhan ditaruh di kehendak. Oke. Kehendak dan dilakukan sebagai keputusan. Di dalam jiwa kita ada perasaan, logika, kehendak. Iya. Nah, ditaruh di kehendak itu terus dilakukan sebagai keputusan. Jadi kalau kita mencintai pasangan bukan karena keputusan, gagal. Ya. Makin lama makin jengkelin ya kan? Iya, iya. Ya, Jadi cinta jadi keputusan. Keputusan. Keputusan untuk ya sesuai janji nikah kita itu. Sesuai janji nikah. Kalau Sampai keputusan maut memisahkan ya. ya, kalau keputusan kan akhirnya begini, baik tidak baik, keputusanku mencintai dia. Iya. Ya kan? Tapi ada juga suami yang ngomong gini, tapi sampai kapan Pak? Ya terus saja dilakukan, nanti lama-lama istrimu berubah. Tapi sampai kapan? Paling lama sampai mati, ya kan? Gitu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi suami mengasihi istri, ya. Istri tunduk sama suami. Harusnya gitu. Nah, prinsip Alkitab ini Om yang harus kita pegang ini Om. Suami mengasihi istri, istri tunduk suami. Ini kalau dilakukan kayak password. Ya. Langsung wifi terbuka, gitu kira-kira gitu. Iya, iya. Antara rumah dan surga tersambung. Nah gitu. Ini nggak boleh dilanggar. Suami mengasihi istri seumur hidup, istri tunduk kepada suami. Suami sebagai pemimpin, istri sebagai penolong. Ini password. Jadi begitu ini dilakukan, langit terbuka, surga turun dalam rumah tangga. Kalau ini gagal, yang turun kerajaan setan pasti. Nah gitu. Nah, kalau suami ada alasan gini Om. Gimana saya mau ngasih istri saya, tunduk aja enggak gitu. Oke. Itu sebenarnya begini, makanya
yang namanya menikah itu bagi seorang suami, mengasihi itu adalah keputusan mengasihi satu arah tanpa nuntut balik. Pokoknya tugasku mengasihi dia, Iya. dia tunduk atau enggak tunduk itu urusan dia sama Tuhan. Karena pertanggungjawabannya sama Tuhan. Sama istri juga tunduknya kepada suami. Itu satu arah juga. Suamiku mau seperti apapun ya mengasihi aku atau tidak, aku harus tunduk kepada dia. Kalau enggak tunduk berarti aku melawan Tuhan, pemilik pernikahan itu. Gitu. Oke. Nah, Gitu. ini kan tadi kita udah ngomong tentang yang sudah menikah. Nah, Ya. sekarang kita mau ngomongin buat anak-anak muda yang persiapan untuk menikah ini, Om. Nah, tadi kan Om Ishak udah kasih nasihat ya, Ya. yang perempuan jangan bodoh, Ya, yang laki jangan jahat. yang laki jangan jahat. Nah, Ya. biasanya itu kan kalau laki-laki itu punya peribahasa gini, Om, ya. Mancing ikan kan udah dapat ini ya. Kan nggak perlu susah-susah mancing lagi ini, Om. Ya. Ya. Nah, biasanya cewek mau sama cowok itu karena awalnya cowok itu memang manis kan, Om ya. Ya. Nah, ada nggak prinsip yang harus dipegang buat cewek-cewek ini yang belum menikah? Gimana seleksinya ini, Om? Supaya Oke. ya, Sebenarnya pada dasarnya kamu para bujangan dengerin baik-baik, yang sudah nikah ini sebagai evaluasi. ya, Saya ketika mau menikahkan anak saya, itu saya panggil, namanya Theo sama Amel. iya, Ya. iya, iya. Saya tanya begini, kalian pacaran berapa lama? 3 tahun. Oke, lama. Terus saya tanya, Amel, kamu sudah 3 tahun pacaran sama Theo, sudah berapa persen kamu berhasil memahami dia? Karena paling sulit dalam pernikahan adalah memahami. Ya. Dan kalau ini dibalik, nuntut untuk dipahami, itu sumber persoalan. Jadi menikah Menuntut itu untuk dipahami, itu jadi sumber persoalan. Iya, iya. Menikah itu yang benar gini, menikah itu adalah keputusan untuk memahami. Menikah itu keputusan untuk mengasihi. Menikah itu keputusan untuk tunduk. Menikah itu keputusan untuk memberi. Menikah itu keputusan untuk berkorban. Bahkan itu keputusan untuk pikul salib. Bahkan pernikahan itu, menikah itu sama dengan keputusan untuk bunuh diri. bunuh diri. Ya. Jadi kalau nggak siap bunuh diri jangan nikah. Maksudnya bunuh diri seperti apa? Bunuh ego. Oh iya. Karena iya, apa? iya. Kalau kita nggak bunuh ego, kita pasti bunuh pasangan. Dan kalau kita bunuh pasangan, dua-duanya pasti mati. Benar. Tapi kalau bunuh diri, bunuh egonya sendiri, pasti dua-duanya hidup. Nah, calon mantu saya itu jawabnya begini. Langsung cerita dia, Pak Theo itu kalau lagi marah begini, kalau lagi baik-baik begini, kalau dalam persoalan begini, pokoknya cerita panjang. Dalam hatiku juga begini, aku lebih tahu, aku kan papanya. Iya, bapaknya. Cuman untuk memastikan aja dia siap atau enggak gitu ya kan. Terus akhirnya saya ngomong, Mel, kamu sudah tahu ya Theo seperti itu dan kamu bakal nikah sama dia. Artinya kamu bakal hidup seumur hidup sama dia. Kamu rela enggak terus berjuang memahami dia sambil nolongin dia karena kamu penolongnya supaya dia bertumbuh jadi pria yang dewasa. Siap Papa? Saya tanya anak saya Theo. Theo, berapa persen memahami Amel setelah 3 tahun bersama-sama? Lah kalau pria itu seringkali nggak bertele-tele, singkat, padat, jelas, dan salah. Nah, itu. Iya. Hampir 80%, Pak. 85%, Pak. Oh, hampir 85%? Iya, Pak. Oh, Papa nikah sama Mama waktu itu ya, 27 tahun. Tapi jujur sama kamu sampai hari ini, Papa berhasil memahami Mama kisaran 65%. Itu pun masih naik turun. Kamu berapa persen? Selama 27 tahun itu. Kamu berapa persen kira-kira? Saya 65%, itu pun masih naik turun. Loh, masa Pak? Iya. Makanya Papa juga heran, kok kamu bisa 85? Papa ini pembicara seminar keluarga loh ya. 27 tahun. 27 tahun. 65% masih naik turun. Terus saya tanya, Theo, dengerin baik-baik. Papa tidur sama Mama berdua aja. Mama itu maunya gelap, Papa terang. Ya. Dan nggak mungkin tidur berdua terang gelap. Nggak akan Lampu tidur. disco. Itu baru tidur ya kan. Dan persoalan rumah tangga
hanya masalah-masalah kecil yang seringkali menumbangkan kita. Benar. Masuk kamar mandi, lupa matikan lampu, marah. Iya. Lupa matikan air, marah. Yang begitu-begitu kan? Iya, iya. Nah, itu Narik sebabnya baju gitu Om ya. Atasnya berantakan semua. mencet odol, yang begitu-begitu. Iya, iya. Ya kan? Suami kan kalau saya sendiri kalau ngelipet ya pokoknya jadi kecil gitu aja kan. Itu masalahnya sebenarnya karena tidak dewasa. Coba kalau dewasa, istri lupa matikan lampu, ya tinggal matiin aja, ceklek. Ya kan? Terus kemudian tinggal ngomong baik-baik. Mi, lupa lagi ya. Dan istri harus jawabnya begini. Iya, Pi, aduh minta maaf ya, terima kasih sudah ditolongin. Kan begitu ya kan? Ini enggak. Lupa terus ya, listrik mahal. Nah itu, ya kan? Cara nyampaikannya ya. Masalah komunikasi bolak-balik. Benar ya. Ya sesuai 3 ini tadi ya, Iya, komunikasi. ini kita baru di komunikasi loh ya. Ekonomi ini ya. Wah, kalau kita mau ngomong sampai ekonomi ini kurang waktunya ini 3 hari. Nah, Ya. ada ini Om yang pacaran lalu bilang gini Om. Ataupun yang sudah nikah. Nggak apa-apa sifat-sifat yang buruk nanti lama-lama kan bisa berubah. Atau bisa diubah. Tapi ternyata setelah pernikahan 1, 2, 3 tahun kok nggak tambah berubah tapi tambah parah. Nah, kita berusaha ngerubah watak suami kita atau istri kita, tapi nggak bisa-bisa gitu loh. Ya. Nah, perubahan itu gimana seharusnya terjadi Om? Kita berharap berubah ini, pokoknya suamiku kok nggak kunjung membaik, kok galak terus, atau misalnya istriku ini kok ngomelnya nada tinggi terus, suara 3 terus. Nah, berharap supaya berubah. Gimana itu Om? Caranya Om? Gini, pada waktu orang pacaran itu ada saraf yang tiba-tiba nggak normal. Tai kucing rasa coklat ya. Nah, iya iya Om. Oh nggak apa-apa, karena apa? Belum nikah. Bener Om. Tapi begitu nikah itu biasanya saraf tadi jadi sembuh. Mulai sadar ya kan? Iya. Oh nggak tahunya gitu. Kalau sudah nikah, Kebanyakan gitu Om. kalau sudah nikah coklat pun rasa tai kucing. Iya. Nah, gitu. Iya, iya. Nah sekarang masalah ingin berubah ya kan? Selalu begini. Kalau suami istri itu selalu begini, harus saya. Iya. Perubahan tidak bisa dimulai dari kamu, tapi dari aku. Oh. Karena prinsipnya begini, kalau aku berubah, lama-lama dia pasti berubah. Tapi kalau aku nuntut kamu berubah, nggak akan pernah terjadi. Dari aku. Kalau Kita aku nggak berubah, bisa selalu nuntut gitu Om ya. selalu. Jadi harus mulai dari saya. Ya, jadi gitu. Jadi yang terpenting memang seperti itu. Perubahan harus dimulai dari aku. Karena kalau aku berubah, lama-lama dia berubah. Kalau aku berubah, lama-lama orang di sekitar saya pasti berubah. Kalau aku berubah, lama-lama pelayanan pasti berubah. Amin. Kalau aku berubah, lama-lama berkat pasti berubah. Jadi kalau aku tidak berubah, tidak akan ada perubahan. Gitu. Kita nggak bisa nuntut pasangan, Bisa. ya, apalagi ngomel gitu ya. Malah jadi. Ataupun istri kan kadang sering, kamu nggak pernah ngertiin aku gitu ya. Ya. Kalau misalnya tegar gitu kan. Iya betul, itu terjadi. Memang Iya. seperti itu yang terjadi secara fakta itu seperti itu. Makanya yang namanya pernikahan itu sebenarnya sebuah pelajaran seumur hidup sih. Iya. Saya sendiri mengajar di beberapa tempat, di sekolah Alkitab, di sekolah teologi. Pelajaran saya topikal ya. Keluarga dan visi dalam dalam pelayanan. Keluarga dan visi dalam pelayanan. Karena kalau satu keluarga itu nggak satu visi, masalah. Kalau sampai ada anak pendeta ya nggak suka sama pelayanan, jangan-jangan si pelayan ini nggak menarik. Ngerti ya? Nggak tertarik, mungkin karena hubungannya suami istri, papa mamanya begitu. Dan saya pernah lempar pertanyaan kepada mereka semua, menurut kalian menikah itu apa? Dan jawabannya macam-macam. Tapi saya tertarik dengan satu jawaban seorang siswa di sekolah Alkitab Langoan Manado. Dia angkat tangan, Om, menikah itu cari-cari masalah. Saya setuju, saya renungkan. Tapi saya begini, bukan begitu cara mengatakannya. Cara mengatakannya begini, menikah itu tempatnya semua persoalan ada. Tapi kita harus memilih ya
Lewat persoalan-persoalan itu kita proses bertumbuh jadi dewasa. Karena semua prahara rumah tangga itu hanya penyebabnya begini, tidak dewasa. Hmm. Gitu, kira-kira Iya. begitu. Ya memang kalau hidup sendirian kan rasanya bebas aja gitu. Nggak Om, ada ya. yang negur, padahal ya banyak masalah juga, ya kan? Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya nikah nggak nikah itu tetap ada masalah. Betul loh. Cuman kalau di dalam rumah tangga jauh lebih banyak persoalan Iya. apa aja ada. Begitu ya, Mau ngomong rumah tangga ini kompleks juga sih Om. Ya. kompleks. Selalu ada aja masalahnya. Nah ini mungkin yang pertanyaan saya terakhir ini kita nyenggol sedikit tentang ekonomi nih Om. Oke. Kalau komunikasi baik tadi kan ya seks udah pasti Mm-mm. lancar gitu ya. Kalau soal ekonomi ini ada anggota gereja kita ini mau menikah. Dia tanya ke saya, kok sebaiknya dalam keluarga itu keuangannya terpisah atau jadi satu atau gimana? Nah ngomong Oke. uang gitu kan. Kalau menurut Om sendiri gimana Om? Kalau masalah finansial itu harus dilengkap ya, harus lengkap sebenarnya membicarakannya. Cara memperolehnya, pengelolaannya harus Iya, beres iya. juga ya kan? Gitu. Kalau nggak ada yang diperoleh, ya memang jadi Iya. masalah Om. Makanya kalau seorang pria harusnya begini. Hmm. Tuhan ciptakan Adam ditaruh di Taman Eden supaya kelola Taman Eden ya kan? Terus baru dikasih Hawa supaya apa? Kelola keluarga. Jadi pria itu harus mahir mengelola dua hal ini. Oh iya, iya. Pekerjaan dan keluarga. Kalau salah satu nggak dikelola pasti hancur. Yang nggak dikelola itu. Nah banyak kepala pria itu hanya tertuju kepada pekerjaan ini kalau sudah berkeluarga. Iya. Makanya rumah tangga berantakan Hancur, gitu. ya. Sukses di karir, di keluarga ya. berantakan. Ini nggak boleh kebalik ya. Taman Eden baru Hawa. Oke. Kepastian dulu baru menikah. Iya betul. Kalau nikah dulu baru cari pekerjaan, nyusahin mertua. Terus bikin repot gembala. Nah gitu. Iya, iya. Gitu. Pria harus punya kepastian dulu, ya kan? Biasanya cewek kan kalau mau menikah ninggalkan orang tuanya, ya dia cari yang pasti kan. Ya. Terus juga begini Reza, secara umum pria itu kan dituntut paling bertanggung jawab dalam hal ekonomi, ya kan? Iya. Dia pekerja gitu. Iya. Dan ada istilah begini, pria itu life begin 40. Hidupnya pria dimulai 40 tahun. Oh, gitu. Umur 40 Oh, ya. umur 40 ya? Itu baru memulai. Ya. Baru memulai? Baru memulai. Terus di umur ini pria akan melewati yang namanya midlife crisis. Iya, Krisis iya, di pertengahan umur. Kalau istilah dunianya itu puber kedua. Puber kedua, ya. Nah, makanya pria di umur ini 40 terus naik terus sampai sekitaran 55 bahkan sampai 60 ya. Itu masih melewati ya. Makanya pria kalau di umur ini kalau posisinya sudah di atas, Tuhan bisa buat naik lagi lebih tinggi atau jatuh tergantung perspektifnya terhadap Tuhan dan istri. Gitu. Kalau sudah jatuh bisa lebih dalam atau terangkat tergantung perspektifnya terhadap Tuhan dan istri, begitu ya kan? Jadi makanya di usia 40 pria berusaha harus berjuang berusaha selalu benar dengan Tuhan dan benar dengan istri, pasti diberkati. Amin. Gitu. Jadi kalau cowok-cowok ya fokus mengelola Taman Eden dulu ini Om ya. Ya Eden baru Nanti Hawa. Tuhan pasti kirim Hawa. Ya. Betul. Terus tadi yang persoalannya yang apa namanya mau pisah. Oh apa? iya Nah, ini keuangannya ini Om. Tuhan itu ngomong begini loh, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Jadi proses menjadi satu itu ya termasuk uangnya juga. Gitu. Harusnya ya gitu. termasuk Om ya. Ya, kalau saya jujur sama istri ya, Iya. saya punya rekening, istriku punya rekening dan saling terbuka, nggak ada yang ditutupi. Gitu. Milik kami berdua. Gitu. Iya, iya. Tahu istri, tahu pemasukan pengeluaran suami. Gitu. Betul. Wah luar biasa ini. Kan kadang ada suami yang ya sekedar ngasih istrinya uang jajan, tapi pin ATM, mutasi rekening nggak dikasih tahu gitu. Ada juga yang ngasih kalau minta, kalau nggak minta nggak dikasih. Waduh. Ada juga begitu. Gitu, Om, ya. Itu namanya pria koncudu itu. Oke Om, untuk penutup Om, karena kita sama-sama pria nggak mungkin kasih nasihat yang buat wanita ya. Jadi Om kasih
nasihat ini buat para pria-pria, buat para suami-suami ini Om. Para pria. Iya. Sebenarnya semua sih keluarga harusnya ya. Gini, Oh iya. komunikasi seks dan uang itu harus dijaga benar-benar karena ini bisa dipakai Tuhan untuk memperkuat rumah tangga. Kalau nggak dijaga dipakai setan untuk menghancurkan rumah tangga. Komunikasi simple. Komunikasi itu simple aja. Ngeceknya begini, mulai sekarang ya, masih bisa nggak bicara baik-baik sama pasangan. Ah, Kalau tegangannya sudah tinggi terus, itu sudah nggak sehat, ya kan? Pakai ngeden-ngeden terus, sampai double lama-lama ya kan? Nggak bisa juga, ya kan? Gitu. Terus kemudian dua, masih bisa nggak dengar pasangan baik-baik. Dan dengernya nggak pakai pegang HP loh. Kalau sudah pegang HP ini mulai gangguan pertama. kebanyakan ya sambil megang HP. Nah, terus tiga, jujur, terbuka, nggak ada kebohongan sama sekali. Gitu. Kalau masalah uang, itu gini aja kuncinya, mau manajemen apapun, kalau kita anak Tuhan, kembalinya hanya begini aja. Dapatnya harus benar, Ya. kelolanya harus benar. Kelolanya benar itu bagaimana? Persepuluhannya benar, Ya. ya, korban persembahannya benar, sedekahnya benar, belanjanya benar. Belanja benar itu begini, membeli yang harus dibeli, Iya, bukan membeli yang ingin dibeli. Nah, gitu. Ini aja standarnya. Kalau ini benar, uangnya pasti sehat. Bukan masalah banyak atau sedikit loh. Kelolanya benar atau enggak. Kalau enggak cukup seberapapun. Betul. Gitu. Dan seks itu hanya miliknya suami istri, tidak boleh dibagi-bagikan. Iya, prinsip itu. Om. Sip. Puji Tuhan, kita sudah mendengar nasihat yang luar biasa dari Om Ishak Tulus ya. Om, makasih banyak Om. Tuhan Sama-sama. berkati. Tuhan berkati. Nanti kita lanjut lain waktu mungkin tentang hubungan suami istri yang lebih dalam ini Om. Oh ya, Ya. masih banyak perlu. Pasti ini Siap. karena waktu kita terbatas, nanti lain waktu kita bahas Siap, lagi Om. iya. Tuhan berkati Om. Oke, Tuhan berkati. Pelayanannya Amin. sehat selalu Om. Ya, oke. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.